Sejarah Kerajaan Majapahit. Tercatat dalam sejarah Indonesia, di Nusantara pernah berdiri negara besar yang akhirnya punah, yakni Kerajaan Majapahit. Majapahit menjadi imperium adidaya pada abad ke-13. M.C. Reclave dalam Sejarah Indonesia Modern, 1991. Menyebut Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Raden Wijaya adalah pendiri kerajaan Majapahit yang bertahta pada tahun 1293 sampai tahun 1309 dengan gelar Kertaraja Sajayawardana. Awalnya, Majapahit berpusat di Mojokerto, Jawa Timur. Pada era Jaya Negara, tahun 1309 sampai tahun 1328, ibu kota dipindahkan ke Trowulan. Sejak Girindrawardana tahun 1456 sampai tahun 1466 berkuasa, pusat Majapahit digeser lagi, kali ini ke Kediri. Majapahit mencapai masa jaya pada era Raja Hayamuruk atau Raja Sanagara tahun 1350 sampai tahun 1389 berkat dukungan Mahapati Gajah Mada. Tahun 1336 saat pengangkatannya menjadi Mahapati pada era Tribuana Tunggadewi, Ibunda Hayamuruk. Gajah Mada mengucapkan Sumpah Amukti Palapa yang kelak melegenda. Gajah Mada bersumpah akan menyatukan wilayah-wilayah Nusantara di bawah naungan Majapahit. Kelak, ikrar ini terwujud. Dikutip dari buku Menuju Puncak Kemegahan, Sejarah Kerajaan Majapahit 2005 karya Slamet Muljana. Sumpah Amukti Palapa telah mengantarkan Majapahit ke gerbang kejayaan untuk pertama kalinya dalam sejarah. Wilayah kekuasaan Majapahit, tercatat dalam negara Kertagama, meliputi Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga Indonesia bagian timur, termasuk Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga sebagian Maluku. Masih menurut negara Kertagama seperti dikutip dari buku Dinamika Islam Filipina, Burma, dan Thailand karya Khoirul Fuad Yusuf 2013 tidak kurang dari 98 kerajaan yang bernaung di bawah kuasa Majapahit. Pengaruh dan ekspansi Majapahit sampai ke negeri-negeri seberang, dari Semenanjung Malaya, Malaysia dan Brunei Tumasik, Singapura, serta sebagian Thailand dan Filipina. Angkatan Laut Majapahit waktu itu sangat kuat sehingga disebut sebagai Thalassokrasi atau Kemaharajaan Bahari. Wafatnya Gajah Mada pada 1364 menjadi salah satu faktor penyebab melemahnya Majapahit. Hayamuruk yang sangat menghormati sosok penasihatnya itu tidak menunjuk Mahapati baru. Baginya, Gajah Mada tak tergantikan. Sepeninggal Gajah Mada, Hayamuruk limbung. Kejayaan Majapahit goyah. Keruntuhan bahkan kepunahan imperium besar ini pun mulai terlihat. Kerajaan Majapahit tidak mampu mencapai masa jaya lagi sepeninggal duet pemimpin paling cakap, Hayamuruk dan Gajah Mada. Sejarah Indonesia mencatat kerajaan Majapahit adalah negara besar, namun wafatnya Gajah Mada pada 1364 menjadi salah satu faktor penyebab melemahnya Majapahit. Stabilitas wilayah yang amat luas mulai goyah. Beberapa negeri taklukan yang tersebar luas di Nusantara mulai berusaha melawan untuk melepaskan diri. Tahun 1389, setelah Hayamuruk meninggal dunia, sejarah membuktikan bahwa kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang terbesar di Indonesia yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Ini bagian bukti betapa kuat nenek moyang bangsa Indonesia, baik kekuatan ekonomi serta armada perang baik di laut dan di darat. Prajurit-prajurit Majapahit begitu kuat dan tangguh di medan laga kala itu. Semoga kejayaan Majapahit bisa dijadikan contoh oleh generasi bangsa Indonesia di era milenium saat ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saudara, semoga bermanfaat. Terima kasih.